Gue tuh mau mengeluarkan keresahan gue karena ada podcast ini nih, podcast teman nggak? Ya gue muntah-muntahin. Gue muntah-muntahin lah gitu loh. Keresahan seorang roadman Aji ada di Iyalah, podcast keresahan gue lah. Ya kan akhirnya kan datang terus otomatis kalau terjadi apa-apa, pressure gue lebih kenceng dong sama orang manajemen. Betul, betul. Lu gimana sih? Lu nggak ngasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Terang. Yeay. Sekarang kita kedatangan Balki. Podcast Terang. Podcast Terang. Sehat, Mang? Sehat dong. Sehat. Warnanya pasta ya. Iya, pastel. Meriah. Pastel ya. Pastel makanan. Gila. Oke, ini Balki adalah roadman-nya dari Anji. Wah, Anji Manji, sebutannya gimana? Anji Manji. Anji Manji ya? Anji Manji. Kalau dulu zaman gue Anji Drive soalnya. Karena sama masih sama Drive ya. Oh masih? Masih sama Drive. Bakal ini lagi? Boleh gue bocorin nggak tuh? Enggak sih, bebas. Maksudnya gini, nanti ada tanggal 11 Februari itu ada collab acara festival playlist itu di Bandung. Jadi itu 90s, Anji collab sama sekarang sama Drive. Ya. Itu nggak apa-apa tuh kita bocorin ya? Apa-apa, sekarang promosi. Tanggal 11 di Bandung. 11 Februari Ya, ya? 11 Februari di Bandung, jangan lupa tuh yang anak-anak angkatan gue kali ya, 2000 Drive tuh 2005 ya? 2005, 2006. Bila cinta. Wah itu, tak terbalas tuh. Gue SMP Mang. SMP ya? Gue dulu festivalan masih bawain lagu itu tuh. Itu masih Anji tuh dulu tuh. Wih, roadman-nya Anji nih sekarang nih datang nih. Mang, lo udah berapa lama Mang sama Anji, Mang? Sama Anji sebelum sama Drive terbentuk ya, itu dua. Sebelum Drive? Iya. Sebelum Drive terbentuk itu sudah jalan sama dia. Wah gila, 2000 berapa Mang? 2003. 2003 sih. Ya. Baru lahir kan lo 2003 nih yang nonton. 2003. Drive itu terbentuk, diproduserin sama Mas Piu itu 2004. Oh iya, gue baru ingat Mas Piu ya. Mas Piu. Yang naikin Drive tuh ya. Ya, itu labelnya Emotion dulu ya. Oh, Emotion yang di Sudirman ya? Sudirman tuh ada lambangnya gede banget tuh, Emotion. Ini kalau kata anak-anak sekarang tuh terowongan apa itu? Ini. Aduh, HP lagi gue lupa gua. Ya. Apa sih? Terowongan itulah pokoknya Ya, tuh yang itulah pokoknya lu cari sendiri. Jadi lupa gua. Googling ya. Googling sendiri aja. tuh yang sekarang lagi rame tuh terowongan itulah pokoknya. Bukan Casablanca, bukan yang di Sudirman pokoknya. Fatal. Fatal Senayan deh. Senayan. Ngapain jadi bahas ginian nih kita? Ya. Berarti lu dari 2003 Mang sama ya, Anji, Mang. kenal Anji itu 2000-an. 2000-an? Iya. Enggak, maksudnya sebelum dia di Drive. Itu kan mereka kan dulu kan reguleran di Kemang, Kekun. Oh. Kekun Cafe. Kekun Cafe. Ya, mereka reguler di situ. Tapi formasinya udah itu. Udah itu. Anji, Mas Budi. Iya, Digo sama Adi. Sama Adi ya. Mereka di Kekun dulu tuh. Nah, di Kekun tuh gue bantuin tuh sebentar. Lalu sempat bantuin. Sempat bantuin. Kan sebelum bantuin Drive kan sama Kotak dulu. Oh iya. Ya. Ini lama juga nih dipermusikan nih. Dulu mau Kotak sama Kotak zamannya Pare itu vokalis pertamanya tuh. Ya. Ices, Posan, Ya. sama Sela. Sama Mamang Sela tuh. Ya. Dulu tongkrongan kita di apa namanya? Di Aksen. Aksen Studio. Masih ada kan nih anak-anak Aksen kira-kira? Udah nggak ada. Ya, Dan studionya udah nggak ada juga. Aksen Studio tuh buat lo yang nggak tahu lokasinya di sebelahnya Tamini Square ya? Ya, belakang rumah makan sederhana, Jalan Pinang Ranti. Seberangan. Ya, Halte busway, lu nyebrang, itu Aksen Studio tuh masuk belakang rumah makan Padang Ya, tuh. benar sekali. Lo rame dulu anak-anak di situ emang. Ya, komunitas lah ya. Komunitas dulu. Lo sama Anji dari 2000-an. Tahun 2000-an. Tapi dari dulu udah roadman Doi? Belum. Dulu masih ngikut-ngikut dia tuh. Anji tuh kan dulu sempat manajerin Ares Band. Tantri ya. Oh, Ares Dream Band. Iya, Dream Band. 2000 berapa itu Dream Band? Iya, 2004, 2005. Lama banget. Gitu. Nah, dari situ gue ngikut. Oh, baru ikut sama Anji. Bal bantuin yuk, gitu. Ayo. Bantuin, jalan seringan sama dia, tetap reguleran dia jalan, manggung-manggung. Anji reguleran jalan, megang Ares jalan juga tuh? Iya. Betul barengan tuh? Iya. Kacau juga ya. Barengan. Gokil juga tuh Anji itu ya. Keren juga ya. Jadi bantu-bantuin, iseng, jalan. Dulu tuh bayaran masih 50.000 ya per event. Iya. Itu ya.
Sekali ikut dia tuh ya. Iya. Gocap. 50.000. Tapi kayaknya 2004 gocap tuh udah lumayan lah ya. Belum mah. Enggak maksudnya. Iya lu bisa rokok 5 bungkus ada lah, cukup lah. Dan di situ kan ditambahin juga manji kalau lagi main gitu loh. Ada aja ya. Ada aja gitu. Baik tuh orang baik pokoknya. Terus abis dari reguleran situ, Diangkat di lirik lah sama Mas Pio. Ketemunya di kafe tuh? Di kafe Kekun itu. Oh, ceritanya hampir sama Kenoa ya, ketemu di kafe juga tuh. Iya. Tertarik lah Mas Pio karena kan Drive itu kan di Kekun itu kan bawain lagu-lagu 90s, 90-an, Mr. Big. Terus White Lion gitu ya. Kayak gitu-gitu. Incubus, Silverchair, kayak gitu. Wah gila Silverchair, gila lama banget tuh. White Lion, Mr. Big, terus apa lagi? Firehouse, Incubus. Ya era-era itulah Pearl Jam kayak gitu-gitu. Tertarik lah, ya diambil. Emang warna vokalnya Anji juga? Ya range-nya memang Amerika modern lah ya. Amerika gitu. Agak nggak tebel-tebel banget tapi nggak tipis-tipis banet tuh enak. Nge-bright ya. Nge-bright. Jret kalau kata kita tuh jret tuh. Tengah chest tuh gua ya. Aduh. Terus baru tapi lu tetap ikut Anji pas udah masuk Drive juga. Iya. Tuh lama tuh. Lama Drive. jalan. Berapa tahun sih Drive? Anji di Drive? Itu album keempat ya, yang terakhir itu 2010. 2011. 2011. Ah, 10-11 baru Anji cabut. Solo. Ya. Mengundurkan diri dari Drive. Tapi akhirnya lu ikut ke Anji. Ya, karena kan memang gua tuh diajak sama Anji di Drive. Sebelum di Drive pun lu udah sama Anji. Udah. Jadi mau nggak mau lu ngisi dia tuh ya. Nongkrong gitu. Iya, lebih ke nongkrong sih sebenarnya. Nongkrong temen, brother lah. Brother lah ya. Brother lah. Bahasa 90s nih. Brother banget nih. Lu ketemu Anji pertama di mana, Bang? Itu 2000-an tuh. Di klinik, studionya di Bekasi. Oh iya, anak Bekasi. Kan Mas Eri yang bawa gua awalnya. Dan awalnya gua nggak bisa, memang bukan di situ passion gua sebenarnya. Enggak, tapi lu sebelum ketemu Anji lu kerja berarti? Kerja, gua dagang malah. Lu dagang? Gua dagang, bukan rumah makan Padang gua. Oh, rumah makan gitu. Padang. Indah Taraso? Ya, Indah Taraso dan Taraso Bana. Gitu, ceritanya gitu. Gua memang passion gua bukan di entertain, tadinya di musik. Dagang. Nongkrong di Aksen karena Posan kan dulu kan ngeband bareng sama dia, Posan paling bontot. Oh iya. 2009 berapa gitu loh. 98, 99. Gue masih SD. 98 kelas berapa tuh tahun? Nongkrong ngeband sama Posan. Punya band tuh Plan Band dulu. Karena Posan memang orangnya kelihatan sih ya dari kecil tuh memang orangnya yang serius gitu. Wah serius. Kita terakhir yang event sama di warung makannya teman kita tuh. Terakhir tuh gue sama anak-anak tuh di temen kita tuh buka warung tuh. Ada dulu. Nah terus dia sempat datang kan say hi sama anak-anak lah. Sempat ngasih wejangan-wejangan juga sama anak-anak. Posan baik emang Posan tuh orangnya. Kalau gue masih inget tuh kata-kata Posan tuh yang nempel banget di kepala gue. Lu mau terkenal mau kagak biasa aja. Lu jadi dari orang biasa terus lu terkenal nih. Ya injek bumi lah. Iya, membumi aja. Kalau lu di atas panggung boleh lah. Nah, di atas kalau udah injek bumi sama. Nah, di atas panggung lu keluarin aura artis lo oke lah. Tapi kalau udah di bawah sama. Bareng-bareng aja lah. Itu doang tuh kata. Tapi memang basicnya orang baik sih. Baik. Posan. Abis Posan sama Anji ngeband tuh. Di situ lo ketemu Anji. Ya, ketemu. Akhirnya dagang tuh udah nggak dagang lagi. Posan ikut Dream Band lah. Oh iya. Awal tuh SMA ya tuh terbentuk lah kan. Kotak, ada Posan, ada Sela, ada Icas, ada Pare karena dipilih sama Dream Band itu. Bentuk menang, buka studio di Pinang Ranti, nongkrong lah di situ. Oh itu Dream Band dulu? Iya, Dream Band dulu. Udah menang, gue mau punya studio. Akhirnya gue bangun lah sama anak-anak. Ini salah satu dedengkotnya Aksen berarti kan? Ya, bikin lo studio. Akhirnya, udah, lu ngekruin Pare lah. Mas Eri tuh abangnya Anji. Masih Mas Eri. Mas, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa. Dari dia gue dijorokin tuh, dari Mas Eri lah. Dicemplungin gue nggak bisa ngapa-ngapain Mas. Gue bisanya cuma ngebungkus nasi, ngelayanin orang. Lu bisa.
Gua mau tepuk tangan dulu nih. Tepuk tangan dulu. Iya, Gila. nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, tapi kata Mas Heri cuma gue sampai sekarang tuh teringat. Kalau lu mau jadi orang sukses, jangan so tahu. Nggak tahu, tanya. Ilmu padi itu. Padi itu. Begitu lu punya ilmu tinggi juga jangan so tahu. Iya. Kalau lu tahu, lu kasih tahu yang lain. Iya. Kuncinya itu, Bang. Sampaikanlah walau satu ayat. Iya. Wah, aduh gila. Nyambung kan? Dalam nih lama. Dalam nih gua nih. Lama panjang nih. Lama panjang nih kayaknya. Gila nih. Dari usaha akhirnya kru dari nggak bisa sampai bisa. Sampai bisa. Sebenarnya ya lu jalanin aja. Gue nikmatin. Gue suka dan cinta gitu. Bisa karena terbiasa. Karena ya? terbiasa. Karena terbiasa. Iya. Dari ngekurin pare, berarti belum manji dong? Belum. Oh ini sebelum manji lagi nih? Anjing, dari sebelum lahir deh ceritain deh gimana? Belum. Pokoknya jalan, kotak. 2005 tuh udah kelalang keliling kemana-mana gitu. Tur ya, ya. Bayarannya masih berapa waktu itu ya? 175.000. 175 lu ngekurin pare? 200.000 paling besar. Di kotak. Di kotak tuh ya? Dulu tuh. 2005, 2004. Iya. Habis dari situ, itu lama dong. Lama. Sama kotak? Sama kotak. Pas setelah pare keluar, gua off tuh. Oh, pare caw dari kotak? Iya, kan kotak pare juga sempat vakum dulu. Iya, itu vakum kan. Tinggal nyari vokalis, main bertahan, Ices, pare, Ices, Sela, Posan. Vakum. Dikenalin lah sama Anji, dibawa gua ke Bekasi. Baru kenal sama Anji, ngobrol. Sebelumnya Anji sudah pernah jadi backing vokalnya si Kotak. Ada salah satu lagu yang pakai screen itu Anji kalau offernya. Duh, nggak ada yang tahu kan lu, nggak ada yang tahu kan lu kisah-kisahnya tuh. Ini makanya gue bawain orangnya nih. Itu. Gue juga baru tah ini. Jadi itu, salah satu kotak lagunya Kotak yang dulu tuh. Iya, yang ada screen itu kan awalnya kan Yopi. Yopi Mata itu. Oh, di album itu tuh Yopi aslinya. Kamu ketahuan itu kan? Bukan, salah. Bukan, Yopi Mata Dream Band. Mata Dream Band. Salah. Yopi Mata tuh orang Surabaya. Yopi nggak bisa, Anji lah yang di Semarang tuh. Anji yang backingin script. Recording Semarang? Enggak, main di Semarang. Iya. Yang take vokal screennya itu adalah si Yopi Mata dulu. Anjir, band Mata Dream Band. Gue baru tahu tuh dari Kotak menang baru bikin aksen baru manggung akhirnya lu ketemu Anji terus kata Anji bal yuk bantu-bantuin gua main yuk karena pada saat itu lu juga vakum Kotak vakum karena pare cabut kan? Akhirnya lu ikut Anji main di Senayan di ini di itu bayarannya masih ya bisa alhamdulillah waktu itulah gitu loh. Gua nggak lihat bayarannya ya karena pesan dari Mas Heri lu pasti bisa tapi gue suka keliling-keliling, ketemu orang baru, warna baru, pengalaman baru. Iya, dapat positif yang baik gitu loh. Linknya juga jadi bagus. Jadi bagus. Lu ketemu kru-kru band yang lain. Iya, ketemu Entuan Bang gitu. Ya, banyak saudara. Jadi saudara gue tuh se-Indonesia kalau bisa dibilang. Betul. Karena dulu kita juga sempat bukan kerja sama sih, kita sempat dalam naungan yang sama ya lo sama gue. Iya. 2012. Sama IO kita tuh Bang BJ di Timur Production. Timur Production di Kalibata tuh. Iya. Kantornya tuh di pertanian apa gitu ya. Kalibata deh pokoknya sekitaran Kalibata tuh. Itu jalan-jalan pertama kali gue dia ajak ke Lampung tuh 2012 lah ya. Tur Sumatera, balik lagi. Akhirnya ya di situ gue ngerasain sebenarnya orang-orang kayak kita ini kan freelance ya sebenarnya ya. Emang harus banyakin saudara sih. Iya. Jadi kita ngebuka. Iya. Sun Orlet kita kemana misalnya ke Padang lagi kita punya konten. Iya. Sebenarnya apa ya Mang? Kalau menurut gue gini Mang, semakin banyak lo punya saudara nih di luar nih, semakin banyak silaturahim. Iya pasti. Terus kalau lagi kita nggak tahu kita jalan kemana, lagi kesusahan nih. Iya. Contoh kecilnya gini, paling kecil. Kalau kita keausan. Ya. Nyari air segelas aja ke banyak saudara gampang. Nah kayak gini nih Mang. Nah kita minum dulu. Iya. Alhamdulillah. Nah. Jadi bisa, seenggaknya bisa ada tempat buat tidur lah. Iya, buat istirahat lah. Itulah manfaatnya kerja di dunia per-eventan lah ya. Per-artisan ini lah. Per-artisan, per-bandan lah. Lama juga lo manji ya. Gue baru tahu lo kisah-kisahnya Aksen. Nongkrong di Aksen tapi gue nggak pernah tahu kisahnya karena gue nongkrong aja. Ya, dulu tuh sejarahnya tuh Selewit.
Studio itu bukan Accent, Celluloid. Studio Celluloid itu Romano dulu yang operator situ. Ya, dipegang lah sama tante orang Condet. Nah, kita latihan di situ, ngeband di situ. Akhirnya Posan masuk Dream Band, diambil alih sama Posan ini jadi tempat jam lu bunyi tuh. Jadi tempat apa? Jadi tempat kumpul lah ya. Nongkrong lah ya. Nongkrong komunitas. Nongkrong lah ya. Itu. Wah, itu tuh sejarah-sejarahnya tuh. Abis Kotak lo ikut Anji di drive sampai Anji cabut. Ya, Anji vakum dulu kan tuh, keluar kan. Nggak, karena solo kan. Nah, itu vakum itu gua 2 tahun. Nah 2 tahun gua tuh mention tuh ke band-band yang lain. Nah tuh bahasanya gitu tuh ya, kalau bahasa anak-anak kru yang teknisi-teknisi production gitu ya, produksi-produksian band tuh. Lu mention di mana nih, mention di mana nih gitu. Itu bukan arti yang kasar ya guys ya. Ya karena tadinya kita kenal baik. Kosong aja jadwal lu, kosong. Ya bantuin. Berarti lu sempat megang siapa dia? Ada Giring, Niji, Geisha. Ya. Wah, anak musika dong. Iya. Sempat beberapa titik sama mereka, sama The Massive. Oh, The Massive barengan kita di ini ya, di Limbo Bujang waktu itu ya, Sumatera. Lubuk Linggau. Oh, inget banget tuh. Jadi sempat mention tuh. Gua sempat ya. mention ke mereka. Karena seru ya, dunia entertain, dunia perbenan itu asik lah. Iya, gue sih nggak tahu ya. Asik. Gue terakhir gue kerja kantoran tuh 2011, 2010 mang. Karena gue nggak bisa aja suasana kantor gitu. Ya. Karena gue orangnya yang seneng yang ketemu orang kayak gitu. Akhirnya kita ketemu nih 10 tahun yang lalu. Gue ketemu anak-anak, kita punya komunitas gitu. Iya. Dan ketemu hal baru, ketemu kultur yang baru. Betul mang. Lu nggak ngejedok aja. Ngejedok, iya. Ke Ambon kita ketemu kultur orang-orang Ambon, ke Palu kita ketemu orang-orang Palu. Wah, yang lucu ini, lu nggak ikut ke Pasaman Padang waktu itu? Nggak. Gua di Pasaman Padang waktu itu main sama Ayu Ting Ting sama Dirli. Oh, Dirli Idol tuh sama Alek dulu, Alek juga ikut tuh. Iya. Yang sempat ada kecelakaan kalau nggak salah waktu itu, 2012 tuh. Gua lagi di hotel tuh, tiba-tiba datang tuh rombongan Ayu Ting Ting kan, Ayu Ting Ting sama Dirli. Lah, si session player Ayu Ting Ting si Grip kan. Iya. Yang main gitar tuh itu anaknya siapa itu? Ininya Om Iwan ya, Bel ya? Yang main gitarnya Om Iwan ya? Om Iwan Fals tuh, si Grip. Iya, Grip. Rumahnya deketan mang sama gua. Iya. Di rumah nggak pernah ketemunya di Padang. Iya. Ya sebenarnya kalau di dunia seperti ini kan template ya kerjaannya. Iya. Begitu-gitu aja. Yang seru itu kan kalau kita ke daerah ini ketemu makanan khasnya itu yang bikin serunya itu. Ngobrol sama orang lokalnya. Iya. Kulturnya tuh beda-beda tapi seru. Seru. Tapi yang lu rasain, lu udah keliling Indonesia lah berarti, ikut Kotak, ikut Anji, anak-anak musika. Ada. Daerah yang menurut lu paling seru? Morotai itu ujungnya Indonesia. Itu dari Ternate naik pesawat lagi. Oh, Maluku sana ya? Ujung, atas ya? Ujung. Itu sono udah Thailand. Itu berarti turun di Ternate, Jakarta Ternate. Iya, baru pesawat lagi Morotai. Iya. Pulau tuh ya? Jadi Morotai itu sejarahnya pengeboman Jepang Nagasaki itu dari situ pesawatnya. Wah, anjir. Serius? Iya, itu kesultanan yang mengizinkan itu Jepang dari situ. Oh, landasnya ya? Iya. Take off-nya dari. Iya, makanya di sana itu kan besi putih. Dan di sana itu sejarah banyak kapal-kapal perang yang terbenam di laut tuh. Dan orang dunia diving di sana paling keren lah, Morotai. Paling dicari tuh ya yang suka diving ya. Iya. Wah, ini Morotai. Jadi masuk sejarah. Ini kira-kira di ini nggak di gua ntar di YouTube gua. Morotai itu asik. Morotai ya paling. Itu paling berkesan buat gua. Paling berkesan ya. Ya. Tapi ada yang paling berkesan, pasti ada juga yang paling apa ya kalau menurut gua, karena gua pernah juga suatu event tuh yang paling wah gila lah mang. Dari awal masang rigging deh. Ya. Sampai akhir acara itu kagak beres tuh. Ya. Nah, yang paling kagak beres di mana, Mang? Itu gua ngerasain waktu itu. Kita nggak usah sebutin eventnya lah. Ya. Oh, di daerah Bengkulu Pedalaman. Wah, Bengkulu gua pernah Pantai Panjang tuh. Ya, tapi ini dari kota Bengkulu itu sekitar 6 jam lagi. Ke belakang apa ke sana? Muko-muko? Muko-muko sono lagi. Oh, muko-muko sono lagi?
mana tuh mau ke Pokoknya ujung dah. Jadi itu arah mau ke Padang dong. Nggak ngerti gue arah mau kemana, itu arah mau ke Pekanbaru. Oke. Itu ngelewatin kebun sawit yang ribuan ratusan hektar. Oh iya, rata-rata Sumatera gitu ya. Dan di Sawit tengah sama jagung itu ya. ada desa. Di tengah itu ada desa, Mang. Event itu di tengah desa itu. Di tengah-tengah tuh. Iya, kebun sawit itu. Gue pikir kan Di tengah kebun sawit. Iya, ini siapa yang mau nonton sih? Nah. Gue namanya nggak tahu kan, ini siapa yang mau nonton sih daerah hutan seperti ini. Oke. Baliklah kelar soundcheck, balik. Itu ke hotelnya, bukan hotel ya, kayak rumah penduduk lah. Iya, jarang hotel. Penduduk di rumah kepala desanya waktu itu. Mandi kan. Malamnya Mang, itu manusia keluar dari mana gue nggak ngerti. Bus. Ada orang. Gue sampai bilang gini, ini serius yang nonton? Iya. Sampai segitunya loh mereka loh. Bikin event-event. Nah itu yang gak enaknya gitu. Udah lumpur. Oh ini ngomongin gak enaknya tuh karena ininya tracknya ya. Iya venue dan ke lokasinya itu luar biasa. Tapi secara crowd di daerah tersebut keren. Wow gila. Keren. Gokil. Cuma untuk produksiannya susah masuk Susah. Itu sama kayak gue kejadian di Pasaman. Susah, iya. Sama lu gue. Jadi gue rangkaian event itu dari yang dari Lampung sampai ke Pasaman. Pasaman itu titik terakhir. Ya. Dulu gue ikut sama itu tuh Timur Production. Hotel kita tuh di Pasaman. Ya. Jadi lu kok dari Padang nih, Padang turun Kinali, Pasaman baru. Dari Kinali ke Pasaman sejam. Nah, event lu tuh sebenarnya di Kinali, Mang. Berapa jam tuh waktu itu ya? Lu? Dari Padang ke Pasaman Barat 5 jam. 5 jam. 5 jam. Nah, di Kinali nih venue-nya. Ya. Berarti kita ngelewatin venue dulu baru hotel. Karena ada hotelnya di sana doang. Iya. Dari sana balik lagi ke Kinali. Itu wah, itu gila tuh Mang, gua si Coki yang ngeliat tuh. Jadi kita lagi diriin rigging. Itu di samping-samping itu kebun sawit, ada rumah warga, ada sumur di situ. Ada bocah nyemplung Mang di situ. Gila ya. Pas segitu ya. Makanya kan kalau tuh polis lah hampir nggak jadi tuh acara. Makanya gue bilang sebenarnya sih bukan saran ya, anak-anak sekarang kan nggak ngerti lu orang vendor tuh susahnya seperti apa sih. Ini makanya kita bongkar di sini ya. Ya jangan kelebaran lah sama orang-orang vendor. Harus berbaik-baik. Capek lu dia lu. Orang vendor itu kalau nggak ada dia nggak akan bisa terjadinya sau besar. Lu nggak bisa ngadain acara gede lu. Iya dong. Iyalah. Orang vendor itu capek lu rigging lu angkat aja coba sendirian bisa kagak lu ngangkat rigging ngangkat box kabel lu kira kagak berat itu. Makanya harus berbaik-baik lah sama orang vendor. Sebenarnya sama siapapun ya, sama siapapun lu harus baik-baik. Tapi gue senangnya event terakhir gue tuh walaupun dari awal sampai akhir chaos tuh. Pemandangannya sih Mang, wah tuh gila. Namanya di daerah ya, Second City ya, masih belum ada gedung. Yang nggak gitu pernah lu dapetin. Yang nggak pernah gua dapetin Mang, itu gua ngeliat lapangan gede, rigging, belakangnya pohon sawit, belakangnya gunung. Wah tuh gila, keren. Semua itu keren banget pengalaman gua. Gila, keluar kota view paling gokil itu. Belakangnya ya, selain pantai ya. Itu. Tuh, oke, kita balik lagi ke Anji ini jadi ngelebar ke dulu-dulu nih ya. Iya, jadi liar ya. Jadi liar ya. Aduh, nih Anji sekarang berarti lu total udah hampir 20 tahun. 2003, 20 tahun lah Mang. Ya. Udah 20 tahun lah sama Anji. 20 tahun. Udah tahu udah tuh jelek-jeleknya dia tuh. Bukan jelek ya. Gestur dia saat perform, dia nggak ngomong, gue tahu. Gestur. Berarti lamaan lu sama dia daripada bininya sama lu ya. Bininya sama dia ya. Jadi tahu saat dia perform tuh gue tahu gestur dia mau minta apa gue tahu. Udah saking lamanya tuh ya, 20 chemistry. Tahun tuh. Itu gue suka tuh kata-kata itu chemistry. Lu mau dapetin chemistry sama orang tuh emang agak lama ya. Lu harus tahu. Ya kasarnya ya, lu sehari-hari sama dia dulu deh gitu. Lu tahu dia mau minta apa. Lu jelek-jeleknya dia, bagus-bagusnya dia. Ya kalau ada yang jelek kita tutupin. Iya dong. Jadi memang ngebangun chemistry itu kan nggak cepet ya. Karena dari kebiasaan kan keluar kota jalan. Kan akhirnya kan poin buat gue sebagai teknisinya kan. Oh kalau begini nih dia maunya seperti ini. Kalau mau misalkan masuk ke lagu ini, gue harus iya. Berarti lu nggak cuma roadman doang dong? Iya.
apa aja lah. Iya karena udah sama Anji sih. Iya. Iya, lebih tepatnya sih lu lebih ke personal ya sama Anji ya. Personalnya Anji. Iya. Saat perform ya. Saat perform. Saat perform. Bukan lebih ke band ya, Bukan. tapi lu lebih ke Anjinya. Ya. Lebih ke Anjinya. Terus pernah ini gak sih lu, Mang? Maksudnya lu lama nih sama Anji nih. Berantem gitu sama dia. Pernah? Kalau saat kerja itu wajar lah ya karena capek, telat makan, kurang tidur. Kurang tidur benar-benar. Ada lah gesekan seperti itu, tapi nggak berlarut. Kelar event itu biasa lagi. Tapi berantem hebat gitu, besar nggak pernah ya? Nggak pernah. Selama 20 tahun ini? Iya. Kalau adu argumen ya wajar lah. Adu argumen tuh, gue lebih apa ya, kalau sama Anji tuh lebih nggak selalu beradu argumentasi sama dia, nggak. Misalnya gini, Bal besok gue mau ini deh. Gue cari barangnya. Alat ini dipakai lagu ke ini ya Bal, itu gue standby. Kayak gitu sih, contoh kecilnya. Lebih menyiapkan. Ngertiin dia. Iya. Ngertiin dia. Misalkan Bal gue mau gimmick ini nih, lagu ke ini gue harus mau gimmick ini. Zaman rap lu gila sendiri Mang. Gimmicknya kayak apaan Mang? Iya sih. Oh itu di era dia. Era dia masuknya pop rock ya? Iya. Itu gua kan kayak drag kalau di jalan kan udah kayak sirkus. Harga segede-gede. Dulu masih pesawat belum 32 kilo ya. Belum. Mau 40 kilo lu satu case disikat. Masih bisa tuh. Itu kayak alat sirkus. Gue sampai bikin di drive itu punya gimmick dari awal opening sampai akhir. Oh iya. Itu pertunjukan loh, show kan gitu. Karena dulu kita nggak dibatasin, Mang. Enggak. Bagasi ya. Bagasi pesawat itu nggak dibatasin. Dulu kita berkarya juga, lu di panggung mau naruh apa, ya kan? Nggak dibatasin loh. Iya. Karena yang gue lihat sekarang, karena sekarang gue lebih banyak MC kan. Iya. Terus gue ngeliat band-band sekarang, apa ya, lebih ke, mereka konsepnya bagus, tapi kayak entah itu IO-nya atau entah itu vendornya, kayak lu mau naruh apa tuh agak dibatesin. Ya, itu eventnya sih ya, lihat event ya. Lihat event ya. Kalau gathering itu kan pasti ada wording segala macam. Nah, itu kan memang harus clear up di stage kan. Kalau untuk festival panggung gede gitu menurut gua selagi tim produksi lu bisa menyelesaikan, ya lu mau pakai pergimikan biasa aja. Nah, itu yang gua alamin sekarang nih, Mang. Jadi kayak sekarang di zaman festival nih ya. Mengacu ke luar negeri lah. Oke. Luar negeri udah mulai berapa tahun yang lalu. Dulu kita juga punya kan beberapa. Sondrenalin lah ya. Sondre, lebih ke kiblatnya dulu ya, festival. Kiblatnya festival, iya. Kayak dulu zaman kita dulu luar Woodstock lah ya. Ya, Woodstock. Woodstocknya Indonesia ya Sondrenalin. Cuma nggak nginep aja. Kalau Woodstock kan 7 hari itu memang pasang tenda, 3 hari, 7 hari. Mabok segala macam, free gitu. Wah tuh Woodstock tuh event gila itu. Gua tahu Woodstock tuh dari SD. Ya. Karena gue dari kecil juga suka musik. Lihat Woodstock tuh awalnya tuh gara-gara hipis gitu kan, tuh yang lu jalan kaki, terus ngecamp, dengerin musik, apa aja tuh. Jadi misalnya lu siapa yang main di depan nih, fansnya Drive, begitu Drive cabut ganti Salon Seven fansnya. Itu yang keren kayak gitu festival. Mungkin kalau festival lebih bisa explore lah ya, dibanding acara-acara konser biasa gitu ya. Karena kalau lo dari dulu gimmick kan juga agak berat bawa barangnya banyak. Iya itu dia yang gue bilang. Makanya dulu kan di era kayak model eranya Drive itu kan ada Sen Loco. Wah, Sen Loco lebih gila lagi loh. Linkin Park Indonesia. Iya. Di era dia kan Sen Loco itu kalau udah off air pergimikannya lebih gila, Mang. DJ belum malah sadis. Itu band Cina. Orang-orang Cina bikin band di Indonesia, salah satu itu dia yang paling sukses. Gila sih. Dia yang paling sukses. Karena pada zaman itu Linkin Park juga dari 2000-an. Iya. Terus dia naik di sebelum 2010 dia udah naik. Salah satu band orang-orang Cina yang tinggal di Indonesia itu mereka. Berry. Iya, mereka lah yang sukses. Lu kalau tatoan mirip Berry, Mang. Jenggotan ya dikit mirip Berry lu. Mang, ini dari tadi udah ngelebar nih kita nih. Kita mau bahas balik lagi ke Anji nih. Ribet gak sih sebenarnya untuk produksiannya Anji? Karena kan kalau tadi kita ngomongin band-band yang gede gitu ya. Ya kan Anji udah solo nih sekarang nih. Apa sih yang dibutuhin di produksiannya Anji? Sebenarnya ribet nggak ribet itu kan sudah standar ya. Standarnya band-band nasional ya. Mau dia full band, mau dia solo.
Di situ kan kita punya riders. Dari kapasitas soundnya, kapasitas riggingnya, stage-nya, flooringnya, terus lu PA-nya mau pakai Learner atau apa, itu kan kita sudah ada riders ya. Betul. Sebenarnya sih kalau menurut gue masih standar ya di Indonesia ya. Ini cara pandang gue ya sebenarnya. Jadi kalau menurut gue kalau dibilang ribet enggak. Nah sekarang balik lagi sama pihak penyelenggara. Nyanggupin apa enggak? Sebelum lu kontrak kan lu baca riders dulu. Ya dong, dari sound systemnya seperti ini, panggungnya gue minta seperti ini, LED-nya seperti ini. Nyanggupin apa nyanggupin enggak? Atau tidak? Itu doang. Kalau dia sudah oke, berarti menyanggupin dong. Riders yang kita kasih dong. Tapi kadang ada nyanggupin iya di stage nggak ada. Gitu, itulah makanya yang mau gue bahas di podcast lu ini. Ini sebenarnya keresahan gue sih. Ini keresahan gue sebenarnya sebagai Pimpro ya. Keluarin. Ini keresahan gue sebagai Pimpro menghadapi IO penyelenggara nakal, dan nggak semuanya IO itu nakal, tidak. Enggak. Ada beberapa. Misalkan kita udah kasih rider segala macam udah oke lah tuh ya, pihak penyelenggara. Oke, main tanggal sekian. Oke, berangkatlah kita ke satu kota yang venue lah. Venue. Pas kita nyampe kan otomatis kan gua cek dong sebagai Pimpro. Semua riders yang lu minta. Riders yang dari gua. Ya dong. Gua cek ke panggung gini. Oh ternyata nggak sesuai dengan riders yang gue pinta. And then? Akhirnya gue panggil dong pihak penyelenggaranya. Ngobrol secara baik-baik. Ngobrol sama orang sound, sama penyelenggaranya. Gue tanya, udah baca riders bang? Udah. Oke, tapi ini nggak sesuai apa yang kita pengen. Ini nggak standarnya. Dah, IO-nya langsung mereka melimpir lah. Briefing lagi. Gue tanya sama orang sound, sama PIC-nya sound. Ya sekarang bagaimana enggak ini, Mas Balki? Dia cuma ngasih pelurunya peluru 15. Masa gue keluarin 25? Gila nggak? Nggak mungkin dong, Mang. Itu tuh udah kayak gimana ya? Penyakit Mang. Dan akhirnya yang menjadi tumbal itu kan si gestar sama orang soundnya dong. Ya pihak penyelenggara mah penting acara gue jalan aja. Mereka nggak pikirin tata cahayanya, mereka nggak pikirin soundnya, mereka nggak pikirin LED-nya. Yang penting jalan aja. Nah itu yang menurut gue jadi kayak apa ya? Itu penyakit. Itu keresahan gue sebenarnya. Gue tuh mau mengeluarkan keresahan gue karena ada podcast ini. Ini podcast terang nggak? Ya gue muntah-muntahin. Gue muntah-muntahin lah gitu loh. Keresahan seorang roadman Anji ada di. Iyalah keresahan gue lah. Ya kan akhirnya kan datang terus. Otomatis kalau terjadi apa-apa, pressure gue lebih kenceng dong sama orang manajemen. Betul. Lu gimana sih? Lu nggak ngasih dah. Ya jadi itulah keresahan gue. Keresahan. Kayak vendor, kadang penyelenggara ngasih budget sekian, maunya wah. Pengennya enak doang. Pengennya wah, sound system. Sedangkan dia cuma kasih budget sekian gitu loh. Karena jadi peluru itu penting. Iya. Part paling penting. Banget. Ada juga gini Mang, penyelenggara mau dia bikin wah. Dari tata cahayanya, sound systemnya bener. Itu biasanya penyelenggaranya tuh yang mau kasih yang terbaik buat klien. Ya, saat dia brief ke klien, ya sesuai apa yang dia kasih nanti. Saat acara ada juga yang seperti itu. Jadi menurut gua ya untuk para penyelenggara tolonglah. Tolong bat ini mah. Tolong banget. Jadi kalau mau cari cuan tuh jangan terlalu banyak-banyak. Jadi lo harus mikirin juga. Yang penting tuh sebenarnya gini Mang, di area kerjaan kita nih ya. Yang penting langsam. Itu. Langsam yang penting. Semuanya aman, sesuai rider, segala macamnya oke. Acaranya juga akan berjalan dengan lancar kok. Kalau kerjaan kayak kita tuh yang penting trustnya, percaya. Lu sekali dipercaya, insya Allah langsam job lu ngalir. Bener. Nah ini terakhir deh Mang nih. Tadi kita udah ngomongin, wah kita jadi seru nih ngalor ngidul dunia per-eventan nih. Balik lagi roadman-nya Anji, jadi seorang roadman-nya Anji. Apa yang lu harapkan untuk dari Anji ke depannya deh? Dari Anji atau dari manajemen? Dari Anjinya deh. Karena lu sama Anji kan dari dulu. Iya. Apa yang lu harapkan dari Anji ke depannya? Ya, gua harapin untuk apa ya? Ke depannya lebih baik lagi lah.
lebih baik lagi. Ya. Jobnya lebih banyak, harus banyakin lagi. Harus banyakin lagi. Semoga Anji juga melahirkan lagu-lagu yang hits lagi ya. Amin. Single-single baru. Single-single lagi. Mudah-mudahan Anji juga makin banyak jobnya ya. Amin. Dan itu dia, ada yang mau sampein nggak sebelum kalau jadi seorang roadman gitu atau jadi pimpronya? Pimpronya kalau menurut gue gini sih ya, kalau untuk di dunia per-eventan, pesen gue dan buat diri gue juga sendiri sih sebenarnya. Setiap event ketemu orang-orang vendor, ya kita harus seramah mungkin lah. Betul. Ketemu siapapun ya. Jaga adab. Betul. Jaga akhlak, jaga omongan. Betul. Menghargai orang-orang vendor. Attitude ya. Ya, itu nomor satu. Itu nomor satu. Nomor satu harus dijaga tuh. Lu masuk ke rumah orang salam, sopan gitu. Jangan. Dan sama ini, kalau kita orang produksian itu kita kan kurang tidur, telat makan. Nah jadi jangan cepat marah-marah juga. Ya. Kalau marah-marah itu kebuang energi baik kita dan jaga emosi. Intinya gitu. Kalau lapar makan dulu. Iya. Kalau orang produksi kayak kita kan tidurnya itu kan sembarangan, Mang. Tidur sembarangan. Iya. Makan nggak nentu jamnya. Nggak nentu. Ya. Iya. Jadi harus benar-benar dijaga. Jaga tuh. Itu emosinya. Yang penting attitude-nya yang baik sama orang vendor, sama siapapun. Lu bakalan selamat. Itu dia. Gitu. Ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mang Balki ya. Roadman-nya dari seorang Anji ya. Mang, thank you banget. Thank you. Ya udah mau berbagi ilmu di podcast Terang kali ini. Ya itu guys, pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir. Ya jangan lupa subscribe. Oh iya dong. Jadi kalau kalian mau tag aja, komen aja di bawah siapa yang mungkin bisa gue undang lagi. Atau backstager siapa gitu. Nggak cuma backstager sih nanti mungkin isinya ya. Atau seseorang lebih siapa. Melebar lah ya. Lebih melebar lagi insya Allah nanti ya. Makin gede YouTube-nya. Jadi jangan lupa buat kalian subscribe channel gua. Terus like, terus komen. Jangan lupa nyalain loncengnya buat notifikasi kalian. Sekali lagi terima kasih banyak udah nonton podcast Terang kali ini. Gua pamit undur diri dan Mang Balki juga terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.